Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa nafa'a al-intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Insyaallah pada pertemuan kali ini dengan kitab dari Kutubi Mustalahil Hadis, kitab Nuzhatin Nazar fi Tawdihi Nukhbatil Fikr للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رضي الله عنه ونفعنا به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. Kita akan membahas mengenai Al-Hadithil Aziz. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai Al-Hadithil Mashhur, yang mana itu adalah bagian pertama dari Al-Hadithil Ahad. Sebagaimana kita ketahui, Al-Hadithil Ahad terbagi kepada 3 bagian, yaitu al-mashhur, wal-aziz, wal-gharib atau al-fard. Yang mana sebelum ahad ini kita telah membahas mengenai al-mutawatir. Jadi hadis dari segi jumlah turuknya itu terbagi kepada 2 bagian, al-mutawatir dan ahad. Ahad terbagi kepada al-mashhur, aziz dan gharib. Pada kali ini kita akan membahas mengenai al-aziz. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk kepada al-aziz, kita akan sedikit melanjutkan apa yang sempat terputus pada pertemuan sebelumnya, pada ujung atau akhir dari pembahasan al-hadithil masyhur di kitab kita Nuzhah ini, yaitu pada ada sedikit pembahasan mengenai kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang masyhurah ala alsinatin nas, di lisan-lisan orang secara umum, yaitu bertepatan pada apa yang disebutkan oleh al-muallik di sini di halaman 47. Kata beliau, hadza bayanu li taqsimil hadits rahimahullah, hadza bayanu li taqsimil haditsil masyhur bihasabil bi'ati allati yashtahiru fiha wa bi'tibari dhalika yanqasimu aqsaman katsira. Yang pertama, al-masyhur bi istilahil muhadditsin alladhi hurrira huna. Thaniyan, mashtahara 'ala al-alsina fayashmalu ma lahu isnadun wahidun fasa'idan bal yashmalu ma la yujadu lahu isnadun aslan kama qala al-musannif wa min hadha al-qism al-mashhur 'ala al-alsinati al-awam wal mashhur 'inda an-nahwiyyin wal mashhur 'inda al-fuqaha wal mashhur 'inda al-udaba. Jadi di sini beliau berbicara mengenai pembagian atau itlaq al-hadithil masyhur, yaitu sebagai hadis yang masyhur, yang fenomenal di kalangan orang secara umum. Dan sempat kita sudah menyebutkan misal daripada masing-masing hadis yang masyhur di lisannya muhadditsin, di lisannya ulama dan awam, masyhur di kalangan fuqaha dan usulin juga kita sudah singgung dan sudah sebutkan sebelumnya. Kemudian kata beliau, walamma kanatil ahaditsul mutadawalatu 'ala al-alsinati dhata khatarin fi tawjih al-mutama' faqad uniya al-ulama bi jami'i fi mu'allafat wa awsa'u hadhihi al-mu'allafat kitab kashfil khafa' muzilul ilbas amma ishtahara min al-ahadith 'ala alsinatin nas li Ismail ibn Muhammad al-Ajluni sahibi al-arba'in al-Ajluniyah wa musannafat lain. Jadi ada beberapa musannafat yang mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur ala alsinatin nas ini, berdasarkan masyhur dengan itlaqnya yang kedua, ta'rif atau definisi yang kedua, yaitu ada beberapa kitab dari Imam Az-Zarkashi, ma'ruf kitabnya At-Tadhkirah, kemudian al-Imam Abu Abdurrahman As-Sakhawi, yaitu Al-Maqasid Al-Hasanah. Al-Maqasid Al-Hasanah adalah kitab yang paling anfa' dan paling bagus untuk sebagai referensi hadis-hadis yang masyhurah di kalangan awam atau di kalangan
orang secara umum. Ala alsinatin nas. Hadis ini kitab ini mengumpulkan sekitar 1300-an hadis. Ya, 1300-an hadis, dan juga tamayyaza, memiliki kelebihan, keistimewaan. Keistimewaan kitab ini adalah Al-Hafidz Sakhawi. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah murid daripada Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Murid Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi kitab ini selain beliau juga mengumpulkan hadis-hadis masyhurah ala al-sinah dengan urutan huruf abjad, juga beliau kumpulkan hadis-hadis ini, hadis-hadis yang sama tapi dengan susunan maudhu'atnya. Jadi apa yang masyhurah ala al-sinah di bab akidah, kemudian di bab iman, kemudian di bab salat, sampai berdasarkan abwab fiqhiyah yang ada. Kemudian juga keistimewaannya adalah sina'ah hadithiyah. Jadi sina'ah hadithiyah, kepakaran beliau dalam mengumpulkan turuk, jalur-jalur hadis itu, kemudian hukum beliau terhadap hadis-hadis itu, yang mana hukum beliau, takhrij beliau, jam'u turuk beliau, kemudian ta'lil beliau, kemudian i'tibar beliau ketika menaikkan, mengumpulkan jam'u turuk itu, beliau naikkan hadis-hadis yang perlu untuk dinaikkan, dikuatkan. Jika ia dhaif atau dia hasan, menjadi sahih li ghairihi, atau dhaif juga seperti itu, tergantung dengan mutabi'nya. Bahkan yang dhaif jiddan juga. Sebelum ini saya sudah pernah menyinggung ini mengenai tasarrufat sebagian hufaz daripada mutaakhirin seperti Al-Hafidz Sakhawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya mereka dengan mengumpulkan turuk, walaupun masing-masing dari tariq jalur hadis itu adalah dhaif jiddan, terkadang mereka bisa menaikkan status hadis tersebut kepada dhaif saja atau bahkan kepada hasan. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa yang menulis juga selain Al-Maqasidil Hasanah di bab ini. Dan Al-Maqasidil Hasanah sendiri tentunya dicetak dengan beberapa taba'at. Di antaranya Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dengan Syekh Abdul Wahab Abdul Latif. Kemudian setelah itu ada beberapa taba'ah di Hijaz, Risalah Magister 5 jilid. Kemudian ada taba'ah Dubai, dan itu yang terbaik karena iltizam mereka dengan kaedah-kaedah tahqiq. Ya, kaedah tahqiq, dan lebih dakik dan lebih dekat kepada iltizam atau kepada apa yang ada di kitab-kitab mengumpulkan kaedah bagaimana mentahqiq kitab. Itu 3 mujalladat. Kemudian datang kitab sebagaimana yang disebutkan oleh beliau sini, Al-Mu'alliq rahimahullah, kitab namanya Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas amma ishtahara min al-ahadits ala alsinatin nas. Kitab di Syekh Muhammad Ismail bin Muhammad Al-Ajluni, mengumpulkan hadis 3.200 atau 3.100-an hadis. Jadi ini paling ausa', paling luas. Beliau ambil semua yang ada di Al-Imam Sakhawi, kemudian beliau ringkas ungkapan-ungkapan Sakhawi, beliau talkhis, kemudian beliau juga memiliki sina'ah hadithiyah tersendiri, yaitu apa? Jam'u turuq, menghukumi rijal atau ruwah di dalam kitab ini. Jadi dengan demikian kita telah selesai membahas mengenai al-haditsil masyhur. Sekarang kita masuk pada al-aziz. Kata beliau, qala al-musannifu al-Hafidz Ibnu Hajar fi nukhbatihi fi kitabih an-nukhbah wa nuzhah, nafa'ana radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syekhina fid darain. Qala wa thalith al-aziz wa huwa alla yarwihi aqallu min ithnain 'an ithnain. Kata beliau yang ketiga. Yang ketiga tentunya ini ma'tuf kepada wa tsani. Tsani itu fi qaulihi, pada satu safhah sebelumnya ketika beliau berbicara mengenai al-haditsil masyhur, yaitu yang ketiga dari secara tafsil yang ketiga. Kenapa? Karena yang pertama adalah mutawatir, yang kedua al-masyhur, yang ketiga al-aziz. Tapi kalau kita masukkan mau bagikan ini al-aziz, kalau kita mau khusus berbicara mengenai al-ahad saja, maka al-aziz adalah yang kedua. Kata beliau, al-aziz itu adalah hadis yang tidak diriwayatkan oleh kurang daripada 2 orang, tidak diriwayatkan oleh kurang dari 2 orang dari syekhnya, tidak kurang dari 2 orang juga. Jadi seperti itu. Al-aziz wa huwa alla riwayahu aqallu min itsnaini 'an itsnaini. Tapi kalau kita pahami zahir dari definisi ini, maka sebenarnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Sakhawi, dengan definisi seperti ini
masuklah apa? Masuklah masyhur. Masyhur masuk. Bahkan mutawatir bisa juga masuk. Kenapa? Karena masyhur 3 ke atas. 3 itu sudah masyhur. 3 ke atas. Kalau ke atas itu terbatas masyhur. Kenapa masuk? Karena 3 tidak kurang dari 2. Jadi dengan definisi ini ada di satu sanad. Kalau di satu tabaqah saja atau di satu maudhi' saja ada 2 rawi, yang lainnya lebih dari itu, ini dinamakan aziz. Berdasarkan definisi ini. Dan itu memang yang kita inginkan. Sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. Begitu juga kalau di satu sanad ada 2. Maaf. Di satu sanad jumlah minimal di setiap maudhi'nya itu ada satu maudhi' paling sedikit itu jumlah rawinya 3. Di maudhi' lain, di posisi lain di sanad, di tabaqah lain itu lebih dari 3. Ini namanya apa? Sebagaimana yang kalau kita apa yang telah kita pelajari, ini namanya masyhur. Ini berdasarkan ibarah Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Jadi oleh karena itu ada sebagian mutaakhir yang datang setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar di antara kalangan murid beliau, yaitu Al-Imam As-Sakhawi, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam salah satu muhasyi Al-Imam Al-Attar. Disebutkan, kalaulah disebutkan seperti ini. An yarida thnani fi mawdi'in. An yarida thnani fi mawdi'in wa an la yarida aqallu min ithnaini fi mawdi'in. Jadi an yarida thnani fi mawdi'in wa an la yaqillu an la yaqil an ithnaini fi mawdi'in. Jadi al-hadithul aziz kalau mau mendefinisikannya dengan definisi atau ta'rif yang lebih ibarahnya lebih aula, supaya lebih tepat dengan apa yang dimisalkan nanti, seperti ini. Hadis yang di sanadnya ada 2 rawi dari dua rawi di satu maudhi'. Di satu maudhi' di sanad itu ada 2 rawi dan di maudhi' lain tidak kurang dari 2. Yang jelas, yang pasti, supaya hadis ini menjadi aziz harus ada di maudhi'nya, walaupun di satu maudhi' atau di satu tabaqah harus ada 2. Haruslah 2 menjadi jumlah minimal untuk rawi di satu maudhi'. Nanti contohnya kita akan sebutkan. Al-Hafidz sini menyebutkan contoh di pembahasan terakhir mengenai al-aziz ini. Ya, silahkan rujuk al-hasyah sebagian ta'rif ini ada di hasyahnya al-Imam Al-Attar. Jadi kata beliau, wal hadithul aziz wa huwa alla yarwiyahu aqallu min itsnaini an itsnaini. Muradnya adalah yang saya sebutkan tadi. Maknanya kita tidak lari dari kaidah yang berbunyi seperti ini. Al-qalilu yaqdi 'ala al-aktsar. Jadi jumlah tersedikit, jumlah terminim, yaqdi menguasai yang banyak. Jadi kalau minimal jumlah tersedikit, jumlah terkecil di sanad itu adalah 2, yang lainnya lebih 2 ke atas, berarti aziz. Begitu juga fil masyhur. Kalau jumlah terkecil di sanad itu di satu maudhi', walaupun satu maudhi' adalah 3 contohnya, yang lainnya lebih dari 3, maka hukumnya apa? Masyhur. Begitu juga fard. Pembahasan yang akan datang. Kalau jumlah terkecil di sanad itu adalah 1, yang lain lebih dari itu, maka hadis ini statusnya apa? Gharib atau fard. Karena sekali lagi kita tidak keluar dari kaidah yang berbunyi al-qalilu yaqdi 'ala al-aktsar. Kemudian kata beliau apa? Kemudian lafzul aziz ini sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar ada. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Adakah lafzu mustalah yang namanya al-aziz ini di kalangan atau pada ulama hadis sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar? Jawabannya ada. Indah siapa? Jawabannya ada pada Al-Hafidz Ibnu Shalah di muqaddimahnya, dan beliau nukilkan itu dari Al-Hafidz Ibnu Mandah. Tapi definisi atau ta'rif yang beliau sebutkan mengenai untuk al-hadits al-aziz ini bukanlah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Nuzahahnya ini. Melainkan beliau menamakan di situ atau menyamakan masyhur dengan al-aziz. Maknanya, kata beliau,
Kalau ada 2 atau 3. Jadi 2 atau 3 atau 2 dan 3. Ya, sanad 2 minimal di dalam suatu sanad itu, atau ada satu sanad minimal situ 3. Ini namanya aziz. Jadi 2 dan 3 itu aziz. 2 namanya apa? Aziz. Kita tanya juga, 3 kata Al-Hafidz Ibnu Salah namanya aziz juga. Jadi di sini nampaklah perbedaan antara definisi antara kedua imam. Kita berbicara sebenarnya bukan dua imam ini saja, tapi karena mereka adalah mereka mempunyai karya yang sampai kepada kita yang kita baca, jadi kita menisbahkan kalam ini kepada mereka, dan memang kalam itu ada, memang nisbahnya itu memang benar, memang thabitah kepada mereka berdua masing-masing. Jadi apa perbedaan definisi al-aziz di sisi Al-Hafidz Ibnu Salah dan Ibnu Hajar? Jawabannya, Al-Hafidz Ibnu Salah memasukkan al-3 itu juga ke dalam ta'rif aziz. Padahal apa yang kita pelajari di sini tidak demikian. Itu istilah al-aziz sebelum Ibnu Hajar. Adapun sebelum Ibnu Salah tidak dikenal istilah ini sebagai istilah. Jadi sebagai mustalah dalam ilmu hadis itu tidak ada, kecuali kadang-kadang mereka sebutkan di kutubi rijal. Seperti ini. Fulan azizul hadis. Tapi aziz di sini artinya apa? Aziz dengan maknanya lughawi, sebagaimana sebentar lagi kita akan sebutkan, yaitu apa? Sedikit. Fulan ini sedikit aziznya, hadisnya. Fulan azizul hadis. Kalau kita sering dengar sini, al-insafu aziz. Insaf itu sedikit enta dapatkan orang yang insaf, seperti itu. Jadi aziz itu dengan maknanya al-lughawi yang artinya apa? Sedikit. Kemudian qala wa sumya bidzalika imma liqillati wujudihi wa imma likaunihi azza ay qawiya bimaji'ihi min tariqin ukhra. Di dalam nuskhah lain min tariqin akhar, karena tariq sebagaimana kita telah bahas sebelumnya, tariq itu yu'annath wa yudzakkar. Qala, sekarang pembahasan selanjutnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar apa? Beliau ingin menyebutkan kenapa dinamakan al-haditsul aziz ini sebagai al-haditsul aziz. Kenapa dinamakan demikian? Beliau bilang, dinamakan hadis ini sebagai hadis aziz. Bisa jadi yang pertama, ada dua sebab kenapa dinamakan aziz. Atau satu dari dua sebab ini, tapi kedua-duanya benar. Jadi kedua-duanya ada, berarti kita bilang ada dua sebab. Yang pertama, imma liqillati wujudi, karena sedikit wujudnya. Sedikit didapati, ya, sedikit didapati. Apalagi sebagaimana nanti akan dibahas, apalagi kalau di setiap sanad atau di setiap tabaqah atau setiap maudhi' dari suatu sanad itu disyaratkan harus 2, tidak lebih dan tidak kurang, semuanya. Bahkan bisa jadi itu tidak ada, bahkan tidak ada dinukilkan kepada kita contoh yang sedemikian. Ya. Sebagaimana nanti ada yang mendakwa bahwasanya hal itu tidak ada, Al-Imam Ibnu Hibban. Itu yang pertama, yaitu yang pertama karena sedikitnya. Yang kedua karena likaunihi azza. Azza di sini karena kuatnya. Karena kuatnya suatu sanad itu dengan datang penolongnya atau datang jalur lain untuk sanad yang sama atau untuk hadis yang sama, sehingga hadis yang pertama ini yang tadinya menyendiri dengan datangnya yang kedua ini menjadi dia kuat. Maka sudah tidak diragukan 2 lebih kuat daripada 1. Jadi ada 2 sebab. Kenapa dinamakan al-haditsul aziz sebagai al-haditsul aziz? Demikian. Kenapa dinamakan demikian? Karena bisa jadi karena memang sedikit didapati. Yang kedua, karena apa? Karena menguatnya ia dengan datangnya jalur lain untuk hadis tersebut. Maka kata beliau sini, wa imma likaunihi azza ay qawiya bimaji'ihi min tariqin ukhra. Jadi azza ya'izzu, kalau sedikit azza ya'izzu. Jadi bikasril ain, ya, kasril ain. Masdarnya izzan azazah. Adapun azza dengan pengertian kuat, azza ya'azzu bi fathi al-ain, masdarnya azazah. Jadi dalam kedua kalimat ini, kedua makna untuk kalimat al-izz ini atau azza ya'izzu ini atau azza ini, ada masdar namanya azazah, kedua-duanya ada di dalam kedua itlaq ini, kedua makna ini, makna al-qillah atau makna al-quwwah. Wa minhu qaulu ta'ala, kalau dengan makna quwwah para ulama beristishhad dengan qaulihi ta'ala fi surat Yasin,
fa'azzazna bi thalithin. Jadi situ muta'addi. Jadi kami kuatkan, fa'azzazna, kami kuatkan mereka berdua dengan orang yang ketiga, fa'azzazna. Jadi ini syahid bahwasanya azza juga bermakna quwwah. Jadi demikian. Taib. Ada yang menyebutkan seperti Al-Hafidzus Sakhawi juga. Terkadang Al-Aziz itu ada namanya Aziz Muqayyad. Apa arti Aziz Muqayyad? Aziz yang terikat dengan rawi tertentu. Contohnya nanti hadis Sayyidina Anas. Nanti kita akan bacakan. Sayyidina Anas hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas dan Sayyidina Abu Hurairah. Untuk hadis atau riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu saja, hadis ini diriwayatkan oleh Qatadah ibn Di'amah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Dari siapa? Mereka berdua, dari Anas. Jadi kita hukumi hadis ini aziz, tapi dengan qaid aziz dari Sayyidina Anas. Karena kalau kita pelajari isnad Sayyidina Abi Hurairah, bisa jadi izzah ini, dua ini menjadi bertambah. Jadi bukan aziz lagi namanya. Apakah sah kita namakan ini aziz? Ya aziz, sah. Tapi apa? Muqayyad. Adapun kalau muqabil, lawan daripada aziz muqayyad adalah aziz mutlak. Bagaimana aziz mutlak itu? Aziz mutlak itu sebagaimana ditaswirkan, digambarkan oleh Al-Hafidzus Sakhawi. Kalau atau jika mana di suatu sanad, di setiap maudhi'nya itu tidak lebih dan tidak kurang dari dua. Jadi dimulai dari sahabat sampai musannif kitab. Anggaplah kalau musannif itu berakhir di situ zaman riwayahnya. Masing-masing dari setiap tabaqah di sanad itu hanya dua. Dua dari dua, dari dua, dari dua, dari dua, sampai musannif dua. Ada dua musannif. Jadi demikian. Ini namanya al-aziz mutlak. Dan ini tentunya jarang. Bahkan kalau kita katakan tidak ada, kita tidaklah salah. Sebagaimana saya nanti oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi demikian. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar melihat, karena beliau menjadikan sesuatu yang iktimad untuk suatu hadis dijadikan hadis sahih atau dinamakan sebagai hadis sahih. Tidak ada di antara syarat hadis itu agar menjadi hadis yang sahih, mestilah ta'addad atau mestilah adanya ta'addud di dalam rawinya. Maksudnya bagaimana? Kalaulah di satu maudhi' atau satu tabaqah, di suatu isnad, tidak lebih dari satu orang, itu bisa jadi atau bisa menjadi hadis yang sahih. Kenapa? Karena tidak disyaratkan ta'addudur ruwah di dalam satu sanad, dua atau tiga, tidak disyaratkan. Asalkan ada syarat yang 5 itu, ittisalus sanad, binaqli al-adl, pada rawinya adl, ad-dhabit, rawinya dhabit, tidak ada syudzuz, tidak ada illah. 5 ini ada sudah. Tidak ada sini syarat ta'addud. Maka beliau melihat ahamiyah. Hal itu harus dipertahankan karena memang itu yang mu'tamad. Itu adalah mu'tamad beliau dan para ulama yang datang setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar juga sara atau ketika mereka melakukan tatbiq hadithi dengan jam'i turuq atau takhrid fi kutubit takhrid, sebagaimana kita dapat di kutubit takhrid setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar, mengikuti metode ini atau mengikuti ta'rif atau quyud yang beliau sebutkan pada al-hadits sahih berserta syaratnya. Makanya di sini sekarang beliau akan menyebutkan bahwasanya kalau ada yang menyebutkan disyaratkan ta'addud di dalam hadis sahih, itu tidak benar. Makanya kata beliau sekarang di faqrah selanjutnya, walaysa syartan li sahih. Jadi pertanyaannya, apakah al-haditsul aziz dengan definisi yang kita sebutkan tadi mesti 2? Atau al-aziz minimal 2 di walaupun satu maudhi' rawinya, dan di maudhi' lain jangan kurang dari 2. Itu kan aziz. Apakah sifat isnad yang seperti ini menjadi syarat agar hadis atau suatu hadis menjadi hadis yang sahih? Jawabannya tidak. Itu maksud kata beliau,
atau ibarah beliau walaysa syartan lis-sahih, ay walaysa al-azizu syartan lis-sahih. Al-aziz ini bukanlah syartan untuk suatu hadis sehingga hadis tersebut menjadi sahih. Maknanya kalaulah ada di satu maudhi' saja, di suatu sanad tidak lebih dari 2, maknanya hanya satu, hadis itu bisa jadi sahih kalau terpenuhi syarat-syarat yang lain, syarat-syarat sahih yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian beliau berkata, khilafan liman za'amahu wa huwa Abu Ali al-Jubba'i min al-Mu'tazilati wa ilayhi yumi'u kalamul Hakimi Abu Abdullah fi ulumil hadith haitsu qala as-sahih an yarwiyahu sahabiyyu za'ilu anhu ismul jahalah bi an yakuna lahu rawiyani thumma yatadawalahu ahlul hadith ila waqtina ka syahadati 'ala syahadah. Kata beliau, al-aziz bukanlah syarat untuk al-hadits sahih, berbeda dengan yang diklaim. Maka beliau sebutkan sini za'am. Yang azam sini da'am apa? Iddia', dakwah. Ini klaim. Okey. Beliau menganggap ini ada suatu klaim dan dalam waktu yang bersamaan beliau di sini apa tentunya tidak menjadikan ini yang muktamad, karena setelah itu beliau akan setelah ini nanti beliau akan ta'aqub, akan yaurud atau mengkritik ya atas statement atau pernyataan ini. Siapa yang mengklaim? Al-Imam namanya Abu Ali al-Jubba'i dari kalangan Al-Mu'tazilah. Tentunya bukan ahli sunnah. Kalau Anda lihat di sebagian kutubul firaq seperti Al-Farq Bainal Firaq li Abdul Qahir Al-Baghdadi. Beliau sebutkan situ di dalam Al-Mu'tazilah saja sebagaimana firqah dhallah yang lainnya ada firaq. Jadi ada anwa' dari Mu'tazilah itu sendiri. Bahkan ada namanya di dalam Al-Firqah Mu'tazilah ada namanya Al-Firqah Al-Jubba'iyah. Jadi dinisbahkan kepada rajul yang baru kita sebutkan ini, Abu Ali Al-Jubba'i. Kata beliau namanya siapa? Tentunya wafatnya tahun 303. Sama dengan wafatnya Al-Imam An-Nasa'i sahibi As-Sunan. Kata Muhammad bin Abdul Wahab Abu Ali Al-Ma'ruf Al-Jubba'i. Ya. Wa kataba fi raddi ala ibni Ar-Rawandi ajada fiha. Apa kata Abu Ali Al-Jubba'i? Atau apa klaimnya itu? Klaimnya beliau bahwasanya disyaratkan ta'addud di dalam sanad. Disyaratkan ta'addud di dalam sanad. Apa arti ta'addud? Mesti lebih dari satu. Itu makna ta'addud. Ta'addud itu artinya apa? Mesti lebih dari satu. Ya. Kita fahami dari ibarah ini. Dan itu yang disebutkan oleh para muhasyi. Seolah-olah apa? Bukan seolah-olah, memang Abu Ali Al-Jubba'i, dan bukan hanya beliau saja, tapi ada sebagian muhadditsin, bahkan sebagian ulama lain dari funun, sebagian usulin misalnya seperti itu. Jadi bukan hanya Abu Ali Al-Jubba'i, bukan hanya Abu Ali dari kalangan Mu'tazilah saja, bahkan ada dari kalangan muhadditsin, dan bahkan dari ada kalangan selain dua kalangan ini yang menyatakan bahwasanya disyaratkan sesuatu hadis supaya menjadi hadis yang sahih harus ada ta'addud. Memang beliau sendiri tidak mensyaratkan di sahabi suatu hadis, mereka tidak mensyaratkan, baik itu Abu Ali Al-Jubba'i atau Al-Hakim, itu kalau memang benar ya nisbah ini kepada Imam Al-Hakim, bahwasanya Imam Hakim mensyaratkan mesti ta'addud di dalam sanad. Kalaulah kita anggap itu benar, mereka tidak mensyaratkan apa? Ta'addudus sahabi. Jadi bedakan antara yang mensyaratkan ta'addudus sahabi dengan yang mensyaratkan ta'addudur ruwah di dalam suatu sanad. Adapun Abu Ali Al-Jubba'i atau Al-Hakim, kalau memang itu benar nisbah itu kepada Imam Hakim, mereka ini hanya mensyaratkan ta'addudur rawi di sanad. Maknanya apa? Mereka mensyaratkan ta'addudur rawi setelah sahabah. Setelah apa? Setelah sahabah. Adapun sahabah, kita tanya mereka, apakah kalian mensyaratkan mesti sahabat itu lebih dari satu? Mereka katakan, kami tidak mensyaratkan. Yang kami syaratkan lebih dari satu adalah murid dari sahabat. Jadi seperti itu, supaya kita tidak salah. Ini. Paham? Jadi katanya wa huwa Abu Ali Al-Jubba'i minal Mu'tazilah wa ilaihi yumi'u. Yumi'u artinya yushiru, sebagaimana fi ba'di nusakh, sebagaimana di sebagian hawashi yang ada. Hasyiah tersebut seperti Al-Imam Al-Attar di ibarahnya itu wa ilaihi yushiru kalamul Hakim. Tapi yumi wa yushiru, yumi itu artinya yushiru, yani al-ima artinya al-isyarah. Karena Al-Imam Al-Hakim, kalau Anda lihat di Ma'rifat Ulumil Haditsnya, memang tidak ada tasrih bahwasanya beliau mensyaratkan mesti hadis sahih itu ada
mesti apa? Ta'addada ruwahnya. Mesti lebih dari satu ruwahnya. Tidak ada tasrih. Jadi beda antara tasrih dengan isyarah. Beliau hanya mengisyaratkan. Sebagaimana apa katanya di ibarahnya di ma'rifat beliau, kata beliau ya seperti ini kata wasful hadits sahih. Jadi Imam Hakim sebelum menyebutkan as-sahihu an yarwiyahu sahabi sebagaimana yang di sini, apa di Ma'rifat Ulumul Hadis. Tapi tentunya ini nusakh yang ada sama kita. Ini dibangun di atas ikhtilaf nusakh juga, berbeda. Atau Imam Ibnu Hajar ini setelah ditatabu oleh ulama kita, beliau suka tasarruf dalam ibarah. Antum bisa dapati ini kalau baca beberapa hadis di Fathul Bari saja. Itu kalau mau dibandingkan contohnya dengan Al-Imam Al-Aini, Al-Imam Al-Hafidh, kita akui imamah beliau, hifz beliau dan yang lainnya, tamakun beliau. Kita tidak tidak pantas membandingkan beliau dengannya. Tapi nyatanya memang seperti ini. Di antara manhaj, kita beliau bercerita tentang manhaj. Manhaj beliau suka tasarruf dalam ibarah-ibarah yang beliau nukilkan. Maknanya apa? Sering beliau itu, ini sebagai namudad Fathul Bari ya, sering beliau menukilkan kalam a'immah itu bukan dengan lafaznya secara utuh. Maknanya apa? Beliau tasarruf. Beliau ada namanya tasarruf walaupun sedikit ya dalam ibarah tersebut. Tapi beliau tahu apa yang mengubah makna, sehingga beliau tidak mengubah makna secara ghalib. Beliau tidak akan mengubah makna apa yang beliau nukilkan tersebut. Ya. Jadi ibarah Imam Al-Hakim di ma'rifahnya adalah wasifatul hadits sahih katanya. Jadi seperti itu. Apa kata Imam Hakim di sini? Qala as-sahihu an yarwiyahu. Sahih itu adalah an yarwiyahu, diriwayatkan oleh sahabat yang terangkat daripadanya ismul jahalah. Jadi dia tidak majhul. Jadi sahabi ini jangan majhul katanya. Jadi saya syaratkan seolah-olah seolah beliau sebutkan seperti ini, hadis sahih itu jangan sahabinya itu majhul, harus yang terangkat daripadanya jahalah. Maknanya dia ma'ruf. Dia ini sebagai sahabi. Sabit bahwasanya dia itu adalah sahabi. Surahnya bagaimana? Bi an yakuna lahu rawiyan. Dia memiliki 2 orang murid, rawi. Kemudian yatadawalahu, kemudian menyebar. Berpindah dari ahlul hadis, di kalangan hadis, tersebar di kalangan ahlul hadis sampai hari kita ini. Sebagaimana syahadah, kesaksian atas sebuah kesaksian. Ya. Sebenarnya ulama di sini ada dua pemahaman, atau ada 2 pendapat, atau ada 2 mazhab. Ini dhamir di qaulihi bi an yakuna lahu di sini. Ini dhamirnya kembali ke hadis atau kembali kepada sahih, itu yang pertama. Apakah dhamir lahu di sini kembali kepada sahih atau kembali kepada sahabat? Ya. Maka kata beliau di ta'liq apa? Muradul hakim bihadza an yakuna lis-sahabi rawiyan likay tazula anhu jahala. Al-mu'alliq berpendapat, mazhabnya adalah ibarah hakim ini fi qaulihi bi an yakuna lahu, di sini kembali kepada sahabi. Jadi seolah beliau sebut sahih itu sahabinya harus memiliki 2 rawi katanya. Muradul hakim bihadza an yakuna lis-sahabi rawiyan likay tazula anhu jahala. Kata mu'alliq, maksud daripada Imam Hakim di sini, seorang sahabi supaya hilang jahalah darinya, dia harus memiliki 2 orang murid atau 2 orang rawi. Sebagaimana di kaidah jarh wa ta'dil secara umum, bukan hanya fi sahabi saja kan. Walaysa muradu an yakuna lil hadithi rawiyan. Ini mazhab kedua. Seolah-olah beliau mentarjihkan bahwasanya di sini kembali ke sahabi. Sehingga ketika Anda sebut atau kembalikan lahu, dhamir lahu di sini kepada sahabi, hilanglah tuduhan itu kepada Imam Hakim. Hilanglah tuduhan atau pernyataan yang menyatakan bahwasanya Imam Hakim mensyaratkan ta'addud di dalam sahih. Dengan demikian, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Mu'alliq di sini, beliau tidak sepakat dengan pernyataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Musannif yang menyatakan bahwasanya Al-Imam Al-Hakim menyebutkan atau mensyaratkan mesti ta'addud di suatu sanad supaya menjadi
sahih. Ya. Adapun yang mengembalikan hu di sini kepada hadis, mengiyakan Al-Hafidz Ibnu Hajar, muafik, jadi sesuai. Jadi muafik dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya memang Imam Hakim menyatakan bahwasanya hadis sahih, supaya menjadi hadis sahih haruslah ada ta'addud. Harus minimal ada 2 rawi di sananya, walaupun tidak disyaratkan di dalam atau pada sahabi. Yang jelas ada setelah sahabi ada ta'addud, mesti lebih dari 2. Jadi di sini ada 2 pendapat, dan mazhab yang diambil oleh al-mu'alliq di sini adalah bahwasanya al-Imam al-Hakim tidak menyatakan demikian, tidak mengisyaratkan demikian. Tapi maksud beliau adalah ibarah ini, maksud beliau dari ibarah beliau as-sahih an yarwiyahu sahabi ila akhir ibarah adalah bahwasanya bagaimana seorang sahabi terangkat darinya ismul jahalah, bagaimana harus ada 2 rawi yang meriwayatkan hadis daripadanya, dengan demikian terangkatlah jahalahnya. Bukan maksud Al-Hakim adalah mensyaratkan ta'addud di dalam sanad. Jadi ya, wadih ya, di sini berarti ada 2 maslak. Ada yang kalau mu'alliq di sini mengiktimad bahwasanya Imam Hakim tidak mengeluarkan pernyataan itu. Kemudian kata beliau, fa huwa khilaful waqi' fil masadir. Beliau kuatkan. Kenapa saya mengambil pendapat ini? Karena ini bertentangan dengan fakta yang ada di masadir, referensi-referensi yang ada di tangan kita. Begitu juga fi Mustadrakil Hakim, di kitab riwayatnya Mustadrak Imam Hakim ala Sahihain. Tidak demikian. Banyak di Mustadrak Hakim itu ruahnya tidak tafarrud, tapi beliau anggap itu sahih. Ya. Mustadrak Hakim nafsihi fa kana ala al-Hafidz alla yurida kalamuhu huna. Syuf ini kritikan halus dari seorang al-mu'alliq terhadap Al-Hafidz Ibnu Hajar. Rasanya lebih bagus Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak menukilkan atau menyebutkan hal ini di sini, kata beliau. Unzur kalam Al-Hakim fi Ma'rifatul Ulum al-Hadits wa Tahlil Kitab Ilm. Juga bisa rujuk pada kitab Syekh Mu'alliq di sini, kitab Al-Imam At-Tirmidzi wal Muwazanah baina wa baina sahihain. Kemudian kata beliau apa? Wa sarah al-Qadi Abu Bakar bin al-Arabi. Ya, kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai membahas mengenai bahwasanya ada yang mengklaim bahwa Al-Aziz adalah syarat hadis sahih secara umum. Baik sahih di Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, baik di ataupun di selain kedua kitab ini. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada ada klaim. Klaim lagi. Klaim ini penting bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk dita'aqub oleh beliau, untuk dikritik oleh beliau, untuk dibalas atau ditolak oleh beliau. Yaitu apa? Ada klaim bahwasanya Al-Aziz ini adalah syaratnya Imam Bukhari. Apakah ini benar? Ini pertanyaannya. Apakah Al-Aziz syarat Imam Bukhari? Padahal kita semua tahu hadis pertama innamal a'malu binniyat. Sayyidina Umar sendiri. Bukan ta'addud. Sayyidina Umar sendiri yang meriwayatkan dari Nabi. Ini berdasarkan yang sahih. Tentunya sahih Bukhari. Kita cerita sekarang di sahih Bukhari. Sayyidina Umar sendiri. Di Sayyidina Umar ada Sayyidina Alqamah. Ada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Atau At-Tamimi. Dari beliau Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ada 700. Itu paling banyak. Pernyataan paling banyak. Ada yang 200, 300. Yang jelas antara ratusan. Itu yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi ada berapa tafarrud? Ada 4 orang. Ya, kita tahu itu. Tapi kenapa tasrih ini ada? Jadi kata beliau apa? Kita baca ibarahnya ya. Wa sarah al-Qadi Abu Bakr bin al-Arabi fi syarh al-Bukhari bi anna dzalika syartul Bukhari. Jadi beliau juga punya syarh al-Bukhari, beliau juga punya syarh ala At-Tirmidzi, Aridatul Ahwadi. Bi anna dzalika syartul Bukhari. Ini tasrih, tadi isyarah, Al-Hakim isyarah. Kita sudah jelaskan mauqif kita bahwasanya itu tidak benar dari Imam Hakim. Tapi di sini tasrih dari Ibnu al-Arabi. Ibnu al-Arabi tentunya ulama dari kalangan Al-Andalusi. Jadi sekarang itu daerah Spanyol. Jadi mereka ini adalah minal magharibah, ulama barat. Sebagaimana juga nanti Ibnu Rusyaid juga demikian. Ini Al-Ishbili, ya. Jadi apa tasrih beliau? Bahwasanya Al-Aziz ini adalah syaratnya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Wa ajaba. Kemudian Al-Imam beliau sendiri Abu Bakar Ibnu al-Arabi sendiri menjawab atas kritikan yang sampai kepadanya. Ya, amma urida alaihi min dzalika bijawabin fihi nadhar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jawaban yang beliau sampaikan kepada yang mengkritik beliau sendiri itu fihi nadhar. Ya, tidak diterima.
ya, perlu apalagi ditinjau ulang, perlu ditinjau ulang, fihi nadhar. Kenapa? Kita tanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa jawabannya Ibnu Al-Arabi kepada yang mengkritiknya itu ada nadhar, perlu ditinjau ulang? Li'annahu qala fa in qila, karena Abu Bakar Ibnu Al-Arabi menyatakan, ini ibarah Ibnu Al-Arabi seperti ini. Fa in qila hadithul a'mal binniyat fardun lam yarwihi an Umar illa Alqamah. Qala qulna qad khataba bihi Umar 'ala al-minbar bi hadrati sahabah falaula annahum ya'rifunahu la ankaruhu kadza qala. Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang, jawaban Ibnu Al-Arabi ini perlu ditinjau ulang. Karena Ibnu Al-Arabi menyebutkan seperti ini. Kalau ada yang mengatakan, itu hadis innamal a'mal binniyat fardun, hadis fardun, bukan hadis aziz. Kamu kan menyatakan aziz syaratnya Sahih Bukhari. Hadis innamal a'mal binniyat itu fardun. Fardun itu apa? Ada yang tafarrud, ada yang menyendiri di dalam di maudhi' sanad itu atau di tabaqah. Bahkan di sini lebih. Sayyidina Umar, Alqamah, Muhammad Ibrahim, Yahya bin Sa'id. Fardun. Tidak diriwayatkan oleh dari Nabi, tidak diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan oleh Sayyidina Umar, an Umar illa Alqamah. Atau tidak diriwayatkan dari Umar kecuali Alqamah. Hanya Alqamah saja yang meriwayatkan hadis ini dari Umar. Ini kan tafarrud namanya. Ini klaim atau ini kritikan kepada Ibnu Al-Arabi. Terus jawaban dia apa? Apa katanya? Qulna qad khataba bihi Umar. Ini jawaban siapa? Jawaban Ibnu Al-Arabi. Saya akan jawab pada kritikan ini. Ya, tapi selalu dijawab seperti ini. Umar telah berkhutbah, menyampaikan hadis ini di khutbahnya, di atas mimbar, dihadiri oleh para sahabat. Kalaulah mereka, yaitu para sahabat annahum, kalaulah mereka tidak tahu hadis ini, niscaya mereka akan mengingkari Umar. Ya, paham kan? Jelaskan wadih. Jadi katanya menjawab, saya tidak menerima bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat ini fardun. Kenapa? Karena Sayyidina Umar menyampaikan hadis ini di atas mimbar, berkhutbah, para sahabat hadir, dan tidak ada satupun dari sahabat yang mengingkari Sayyidina Umar akan hadis ini. Mereka diam. Diam mereka ini menunjukkan bahwasanya mereka juga meriwayatkan daripada selain Umar. Jadi bukan Umar saja yang meriwayatkan katanya. Seolah-olah seperti ini pemahaman seperti ini ibarah atau maksud dari kalam Ibnu Al-Arabi. Bukan hanya Umar saja yang meriwayatkan hadis ini. Wadih ya? Akan tapi para sahabat juga meriwayatkan dari selain Umar. Bisa jadi dari Nabi, bisa juga dari sahabat yang lain. Ya, ini yang difahami oleh Ibnu Al-Arabi. Diamnya sahabat itu karena itu katanya. Jadi diamnya itu karena mereka meriwayatkan juga hadis ini daripada selain Sayyidina Umar. Kadza qala, oleh karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar apa? Kadza qala. Beliau tabari, berlepas dari pernyataan ini karena beliau memang tidak sepakat, tidak menyetujui pendapat ini. Wa tu'qiba. Ta'aqub tentunya sebagaimana di nuskhah lain wa yuraddu. Berarti ta'aqub di sini artinya rad, dibalas. Jadi pernyataan ini dibalas. Ibnu Al-Arabi kan tadi menyatakan seperti itu. Diamnya itu menunjukkan bahwasanya Sayyidina Umar tidak menyendiri dalam periwayatan hadis ini. Apa radnya? Apa balasannya? Bi annahu la yalzamu min kaunim sakatu anhu an yakunu sami'uhu min ghairihi. Tidak semestinya wahai Ibnu Al-Arabi, diamnya mereka itu tidak semestinya menunjukkan bahwasanya mereka meriwayatkan hadis ini atau mendengarkan hadis ini daripada selain Sayyidina Umar. Sedangkan Anda melazimkan itu. Padahal tidak lazim. Padahal diamnya mereka itu mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa memang mereka meriwayatkan dari selain Sayyidina Umar. Ini namanya ihtimal. Sedangkan Anda, wahai Ibnu Al-Arabi, Anda melazimkan. Itu ihtimal pertama. Ihtimal kedua, bisa jadi mereka diam dan dalam waktu bersamaan mereka tidak meriwayatkan daripada selain Sayyidina Umar. Mereka diam, mereka tidak ingkar, tapi mereka hanya meriwayatkan daripada Sayyidina Umar hadis ini. Jadi tidak ada lazim. Sedangkan Anda melazimkan.
Jadi seperti itu jawabannya. Bi annahu la yalzamu min kauni imsakatu anhu an yakuna sami'uhu min ghairihi. Jadi kita sudah selesai jawaban kita terhadap Ibnu Al-Arabi bahwasanya memang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tafarrada dalam periwayatan hadis innamal a'malu binniyat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih. Karena tidak ada hadis ini di dalam Sahih Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat, melainkan hanya diriwayatkan dari pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tafarrada anhu Alqamah wa anhu Muhammad Ibrahim wa anhu Yahya bin Sa'id. Tidak ada selain sanad dengan wajah seperti ini di Sahihil Bukhari. Memang ada asyarat lain. Ada puluhan, ada kurang sekitar hampir 20 sahabi meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat juga. Sebagaimana hadis Sayyidina Umar, tapi semuanya dhaifah. Dan yang dhaifah ini tidak bisa mengangkat status kesendirian hadis Sayyidina Umar. Kenapa? Karena dalam kaidah tidak mungkin yang lemah menguatkan yang sudah kuat. Tapi yang kuat ini bisa mengangkat yang lemah yang banyak itu. Kalau dibalik bisa. Ya, oleh karena itu nanti ibarat itu akan saya akan yati. Kemudian apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Wa bi anna hadza law sulima fi Umar muni'a fi tafarrudi Alqamah thumma tafarrudi Muhammad bin Ibrahim bihi an Alqamah thumma tafarrudi Yahya bin Sa'id bihi Yahya bin Sa'id bihi an Muhammadin ala ma huwa sahihul ma'ruf 'inda al-muhadditsin. Wa qad arada lahu mutaba'at la yu'tabaru biha wa kadza la yaslamu jawabu fi ghairi hadits Umar. Kata beliau, baiklah. Anggaplah apa yang kamu nyatakan itu benar, bahwasanya memang bukan Sayyidina Umar tidak tafarrud. Tidak tafarrud di dalam apa? Dalam periwayatan hadis innamal a'malu binniyat. Kami turun. Kami mengalah. Tapi mengalah bukan berarti kalah. Kami mengalah dalam ini. Tapi dia masih punya senjata lain. Apa senjatanya? Katanya kan lausul lima. Taslim ini kan iftirat. Anggaplah ini benar. Anggaplah pernyataan kamu benar. Anggaplah benar. Anggaplah benar. Tapi bukan berarti benar. Fi Umar. Munya fi tafarrud Alqamah. Pernyataan kamu tidak bisa diterima, bahwasanya tidak ada tafarrud itu tidak bisa diterima pada Alqamah. Apa yang akan kamu katakan pada Alqamah? Alqamah tafarrud. Begitu juga Muhammad bin Ibrahim. Begitu juga bin Sa'id. Kamu mau bilang apa? Kemudian ini yang sahih. Ini yang sahih. Tadi saya sudah sebutkan. Ini yang sahih fi Sahih Bukhari. Karena kita bicara sekarang khusus Sahih Bukhari. Kita enggak bicara kitab lain atau kita tidak berbicara sahih secara umum. Oke, kalau kamu bilang ada mutaba'at. Waqad waradat lahu mutaba'at, betul. Ada mutaba'at untuk sanad ini benar. Tapi semuanya apa? Semuanya dhaif. Ini yang saya sebutkan tadi. Yang mutaba'at yang dhaifah ini, kalau antum tatbiq nanti, tatbiq kan sesuai dengan mustalah nih. Yang dhaifah ini tidak akan bisa mengangkat yang qawi. Ya. Jadi kalau antum takhrid nih hadis innamal binniyat secara takhrid muwassa' contoh ya. Antum riwayatkan riwayat Sayyidina Umar, tidak ada yang sahih melainkan hadisnya Sayyidina Umar, yakni riwayatnya Sayyidina Umar. Kemudian ada riwayatnya Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'id bin Abi Sa'id Al-Khudri dan sahabat yang lain, tapi semuanya dhaif. Apakah Anda bisa menaikkan hadis Sayyidina Umar yang sudah sahih dengan yang dhaifah ini menjadi sahih jiddan contohnya, atau menjadi hilang tafarrudnya? Jawabannya tidak bisa. Karena fungsi mutaba'ah? Fungsi mutabi' untuk menguatkan. Sedangkan ini yang mau dikuatkan lebih kuat daripada yang mau menguatkan. Jadi ini enggak akan bisa. Tapi kalau dibalik bisa. Kalau ada hadis Sayyidina Ali, innamal a'malu binniyat. Sayyidina Ali kemudian ada riwayat-riwayatnya. Qala innamal a'malu binniyat. Status hadisnya apa? Dhaif. Bisakah hadis Sayyidina Ali, innamal a'malu binniyat, dinaikkan oleh hadis Sayyidina Umar yang sudah sahih? Jawabannya bisa. Jadi hadis Sayyidina Ali, innamal a'malu binniyat, yang tadinya dhaif bisa naik menjadi apa? Sahihun li ghairihi. Begitu juga sanad sahabi yang lain. Dibalik bisa. Tapi kalau yang dhaif yang ini walaupun banyak, kalau mau menguatkan yang sudah sahih walaupun tafarrud enggak akan bisa. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Makanya kita tidak bisa i'tibar. Kita tidak bisa i'tibar dengan mutaba'at ini karena mutaba'atnya semuanya dhaifah. Ya. La yu'tabaru biha. Yani bi mutaba'at tersebut. Mutaba'at di waktu kita bicara mengenai Al-Baiquni kita sudah bahas juga apa itu mutaba'at. Jadi tadinya saya sudah sebutkan mutaba'at dari apa? Mutabi'. Ya, i'tibar mencari penguat terhadap
mencari penguat untuk hadis yang memerlukan penguat. Itu namanya mutaba'ah atau li'tibar. Itu namanya li'tibar. Li'tibar artinya al-bahth. Al-mutaba'ah itu tadi, al-mutaba'ah atau li'tibar. Mutabi' adalah penguat. Ya. La yu'tabaru biha. Begitu wa kadza la yaslamu jawabu fi ghairi hadits Umar. Begitu juga jawaban siapa? Ibnu al-Arabi ini la yaslam, tidak diterima pada selain hadis Sayyidina Umar, yaitu selain pada hadis pada selain hadis Sayyidina Umar pada hadis innamal a'malu binniyat, atau selain hadis innamal a'malu binniyat pada hadis lain yang ada di Sahih Bukhari juga tidak bisa diterima. Artinya apa? Di Sahih Bukhari banyak hadis sahih benar, tapi juga banyak hadis tapi tidaklah Imam Bukhari mensyaratkan macam mana? Wi-Fi? Buka Wi-Fi. Wi-Fi. Okey, tamam. So, Okey, tamam. Khalas. Kita lanjutkan. Okey ya. Jadi iya. masuk tak? Kita khalas. Jadi kita lanjutkan. Jadi demikian jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar atau jawaban Ibnu Rusyaid sebagaimana dinukilkan oleh ba'du syurah, jawaban atau balasan atau bukan balasan. Ta'aqub kepada Ibnu syarat daripada Al-Hadithi atau syarat pada Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih. Tidak demikian. Kemudian kita pindah kepada faqrah yang lain. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan bahwasanya kita tadi sudah tahu bahwasanya innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat juga sudah cukup menjadi jawaban atas pernyataan atau statement atau klaim daripada Ibnu al-Arabi. Itu jelas. Bahkan juga hadis terakhir hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tafarroda dari Abi Hurairah Abu Zur'ah Al-Bajali. Tentunya bukan Al-Razi. Al-Razi itu di abad ke-3. Dari Abu Zur'ah Al-Bajali tafarroda siapa? Umarah bin Al-Qa'qa'. Dari Umarah bin Al-Qa'qa' tafarroda siapa? Muhammad bin Fudail. Jadi ada berapa tafarrud? Sayyidina Abu Hurairah, siapa tadi? Abu Zur'ah Al-Bajali, kemudian Umarah bin Al-Qa'qa', kemudian Muhammad bin Fudail. Ada 4 tafarrud. Ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di mana? Di kitab sahihnya, bukan kitab yang lain. Di sahihnya. Ini 4 tafarrud. Enggak ada bedanya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi cukuplah 2 hadis ini menjadi jawaban atas pernyataan siapa? Abu Bakar Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi demikian kita sudah selesaikan. Kita harus fahami bahwasanya Al-Aziz bukanlah syarat sahih dan bukanlah syarat Sahih Bukhari. Ya, tidaklah syarat. Jadi walaupun ada tafarrud, hadis itu bisa menjadi hadis sahih sebagaimana 2 misal yang jelas ini di awal hadis dan akhir hadis yang ada di Sahih Bukhari. Matannya tadi apa? Saya belum sebutkan matan. Matan yang hadis Sayyidina Abu Hurairah ini. Matannya adalah hadis kalimatani. Ya. Khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tentu hadis ini masyhur ala alsinatin nas. Jadi ketahui bahwasanya status hadis tersebut adalah hadis apa? Fardun, tapi dia sahih, bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Kemudian qala al-musannif yani Al-Hafidz Ibnu Hajar qala Ibnu Rusyaid wa laqad kana yakfi al-qadiyya fi butlan ma da'a annahu syartul Bukhari awwalu haditsin madhkurin fi. Apa kata Ibnu Rusyaid? Cukuplah untuk jawaban atau menunjukkan bahwasanya pernyataan Abu Bakar Ibn al-Arabi itu adalah batil, tidak benar, bahwasanya syarat Bukhari di hadis yang pertama. Jadi ibarah ini sebenarnya dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai penguat atas ta'aqub daripada beliau yang beliau sebutkan tadi. Karena beliau tadi tidak menyebutkan siapa fi qauli wa tu'qiba, tapi kalau antum lihat contohnya syarah Hasyiah Munawi, beliau menyebutkan bahwasanya yang ta'aqub ini, yang melakukan ta'aqub ini adalah Ibnu Rusyaid. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar menukilkan ibarah Ibnu Rusyaid. Cukuplah walaqad kana yakfil qadiyah fi butlan ila akhirih. Ya. Jadi seolah-olah ini adalah dalil istinad dari Al-Hafidz Ibnu Hajar atas jawaban ketidaksepakatannya atas statement daripada Ibnu al-Arabi bahwasanya Al-Aziz adalah syarat daripada hadis sahih.
Wadda'a Ibnu Hibban. Ini permasalahan lain. Ya, ini permasalahan lain. Apa permasalahannya? Ini dakwah juga. Tapi dakwanya berlawanan dengan dakwanya Ibnul Arabi tadi. Kalau Ibnul Arabi menyatakan, mengklaim bahwasanya Al-Aziz ini adalah syaratnya Al-Imam Al-Bukhari. Tapi di sini Imam Ibnu Hibban mengklaim bahwasanya Aziz ini enggak ada sama sekali. Oleh karena itu, sebenarnya sebagian muhasyi menyebutkan sebenarnya ini bukan lawan daripada klaim tadi, tapi bahkan ini klaim ini bukan lawan ya, tapi lebih umum dari lawan daripada klaimnya Ibnul Arabi. Karena apa? Karena klaim Ibnu Hibban di sini adalah Aziz itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, baik fi Sahih Bukhari atau di selain Sahih Bukhari. Adapun klaim dari Abu Bakar Ibnul Arabi adalah Aziz itu ada syarat khusus untuk Sahih Bukhari. Lebih khusus kan? Berarti lawannya ini, lawan seharusnya kalau memang dia lawan adalah apa? Bahwasanya Aziz itu tidak ada di dalam Sahih Bukhari. Ya, berarti di sini adalah apa? Di sini naqid da'wahu bal akhas atau bal a'am da'wahu. Faqala inna riwayat itsnaini ila anta la tujadu aslan. Katanya kalau Aziz itu atau kata Ibnu Hibban seperti ini, riwayat dua orang dari dua itu tidak ada sama sekali. Ila an yanti sampai akhir sanad, sampai musannif. La tujad aslan, tidak ada sama sekali. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Hibban. Apa kata Al-Hadzim Ibnu Hajar? Qultu in arada anna riwayat itsnaini faqad an itsnain faqad la tujadu aslan fayumkin. Kalau yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Hibban bahwasanya riwayat dua orang dari dua orang saja sampai penghujung sanad itu tidak ada, mungkin kita terima. Kalau kamu bilang itu tidak ada, mungkin kita terima. Mungkin. Tapi beliau tidak, bukan berarti beliau sepakat ya. Beliau hanya menyebutkan mungkin. Tapi beliau tidak mendapati. Beliau tidak muafik. Beliau hanya sebut takadu, yakadu, yuafik. Sebagaimana ibarah ba'dul muhasyin. Hampir menyepakatinya. Tapi makanya beliau sebutkan dengan ibarah mungkin. Mungkin, fayumkin an yusallam. Mungkin untuk kita terima. Wa amma suratul aziz. Adapun surah Aziz sebagaimana yang kita tahrir, yang kita jelaskan tadi, maka maujudah, fa maujudah. Bagaimana? Bi an la yarwihi aqall min itsnain aqall min itsnain. Bagaimana adanya itu? Adanya hadis aziz itu kalau di dalam suatu sanad. Jadi kita lanjutkan bahwasanya kalau al-aziz berdasarkan apa yang kita sebutkan tadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka sesungguhnya itu ada. Nanti beliau akan sebutkan. Mithaluhu ma rawahu Syaikhan, apa yang diriwayatkan oleh Syaikhan daripada hadis Sayyidina Anas wal Bukhari min hadis Abi Hurairah. Jadi mulahadzah untuk hadis ini, hadis apa namanya? Hadis anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini daripada dua orang sahabi, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Hanya saja Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sepakat meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Anas. Jadi isnadnya Sayyidina Anas dalam hadis la yu'minu. Jadi hadis Sayyidina Anas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Jadi kita sebutkan hadis muttafaqun alaih. Jadi syahidnya di mana? Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat daripada Sayyidina Rasulullah SAW, yaitu siapa? Sayyidina Anas dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Sebenarnya kalau kita mau tatbiqkan, kita hubungkan antara contoh ini dengan misal tadi, cukuplah kedua sahabat ini menjadi syahid, menjadi poin, sehingga kita hukumi hadis ini sebagai hadis yang aziz. Itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup dengan dua sahabat ini menjadikan hadis ini sebagai hadis yang aziz. Kenapa? Minimal di dalam satu tabaqah, dimulai dari sahabat sampai ke itu sudah ada dua, tidak lebih. Jadi ini yang paling sedikit. Al-qalil yaqdi 'ala al-aktsar. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas saja. Itu siapa tadi? Qatadah bin Di'amah, kemudian Abdul Aziz bin Su'aib. Dan daripada Qatadah bin Di'amah diriwayatkan oleh Syu'bah dan Sa'id bin Abi Arubah. Kemudian daripada Abdul Aziz bin Su'aib diriwayatkan oleh kedua orang
muridnya namanya Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Jadi demikian, kita sudah dapatkan poin untuk hadis ini sehingga kita hukumi dia status sebagai hadis yang aziz. Tentunya dia sudah sahih dan kita tidak tidak sepihak dengan mereka menyatakan bahwasanya hadis aziz itu adalah syarat pada hadis sahih. Tapi poinnya di situ adalah kedua sahabat itu, Sayyidina Abi Hurairah dan Sayyidina Anas. Atau bisa juga kita ambil poin yang lain. Dua murid Sayyidina Anas, yaitu siapa? Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Dengan demikian, jadi solehlah misal ini untuk menjadi misal daripada hadis aziz. Walaupun memang misal ini tidak la yakhlu, tidak terlepas dari kritikan sebagian ulama seperti Al-Hafidz Sakhawi. Kata beliau apa? Beliau sebutkan sini Sa'id bin Abi Arumah. Saya sudah cari enggak dapat Sa'id. Tapi beliau tidak mengkritik poin yang aziznya itu di mana, tapi apa? Yang beliau kritik Sa'id ini. Sa'idnya ini saya enggak dapati. Kamu sebut wahai syekhona ada, tapi saya enggak dapati. Ya, enggak dapati. Jadi itu saja kritikan beliau terhadap Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wallahu alam, demikian kita telah selesai membahas mengenai al-haditsil aziz. Tentunya apa hukum al-haditsil aziz? Tentunya ya'tari ahkam thalatha, itu sebagai tatimah. Jadi bisa jadi aziz. Kita sudah isyaratkan ini tadi, bisa jadi aziz sahih, aziz hasan atau aziz dhaif. Jadi ya'tarihi ahkam thalatha, karena tidak ada kaitannya, aziz ini tidak ada kaitannya dengan sahih ataupun tidak sahih. Izzah itu sendiri. Jadi saya rasa demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pada waktu yang sama insyaallah jam 11 waktu Kairo minggu depan, Kamis malam Jumat waktu Kairo. 11 tambah 5 tambah 6 berarti di Malaysia jam berapa? Jam 4. 11 tuh. Jam 5, atau di Indonesia itu juga jam 11 tambah 5 jam 4. Nah, jam 4 waktu Indonesia, jam 5 waktu Malaysia. Kita akan itulah jadwal tetap kita untuk sementara ini. Wallahu alam. Jazakumullahu khairan.